dilaporkan. Nah, ada apa di balik pelaporan ini dan ada gerakan apa di balik kemudian demo mahasiswa ini? Untuk itu kita telah kedatangan tamu di dalam podcast. Apa namanya Bang podcastnya ini Bang? Apa namanya? Ruang Gelap Aktivis, kata Bos Hardi ya. Dalam podcast ini menghadirkan Presiden KISDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Bapak ini ada apa sebenarnya di balik kisruh-kisruh soal mahasiswa dan berakhir hari ini ada pelaporan dari seorang aktivis mahasiswa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan Mas Arief, saya juga baru dengar. Tio itu dilaporkan oleh Firdaus ya. Iya. Dan turut berkomentar Bang Idrus Marham ya. Iya. Ya, saya kira hal yang wajar. Adiaksa Daud pun sama. Iya. Saya kira dalam situasi seperti ini, hal yang biasa, orang ingin mencari muka supaya kelihatan membela, supaya kelihatan itu kemudian dia tampil. Saya kira biasa. Firdaus Oiwobo berkaitan dengan pernyataannya yang dalam ceritanya Bang Tio Arianto menemukan seekor kucing yang berbadan gemuk, dia beri nama Prabodoh Subiantolol. Dan inilah yang kemudian menjadi menjadi banyak polemik dengan kalimat itu. Ada beberapa tokoh yang kemudian mengkritisi apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Tio ini, diantaranya ada dari Idrus Marham, kemudian ada mantan Kemenpora, dan terakhir resmi hari ini dilaporkan. Nah, ada apa di balik pelaporan ini dan ada gerakan apa di balik kemudian demo mahasiswa ini? Untuk itu kita telah kedatangan tamu di dalam podcast. Apa namanya Bang podcastnya ini Bang? Apa namanya? Ruang Gelap Aktivis, kata Bos Hardi ya. Dalam podcast ini menghadirkan Presiden KISDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Bapak ini ada apa sebenarnya di balik kisruh-kisruh soal mahasiswa dan berakhir hari ini ada pelaporan dari seorang aktivis mahasiswa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan Mas Arief, saya juga baru dengar. Tio itu dilaporkan oleh Firdaus ya. Iya. Dan turut berkomentar Bang Idrus Marham ya. Iya. Ya, saya kira hal yang wajar. Adiaksa Daud pun sama. Iya. Saya kira dalam situasi seperti ini, hal yang biasa, orang ingin mencari muka supaya kelihatan membela, supaya kelihatan itu kemudian dia tampil. Saya kira biasa saja lah. Mas Tio ini walaupun merepresentasikan sebagai anak yang masih muda gitu ya, tapi orang cara berpikirnya sudah matang ini orang. Dia tahu mana hal-hal yang mungkin dianggap melanggar atau tidak. Kalau ini yang menjadi objeknya adalah kucing ya. Iya. Dulu seingat saya Bapak SBY pernah ada kerbau ditulisin SBY gitu ya. Betul. Dan itu nampaknya kerbau. Dan itu nampaknya hanya persoalan SBY menaikkan BBM. Iya. Sedangkan sekarang ini mahasiswa ini melakukan protes atau melakukan evaluasi atau mengkoreksi dari Prabowo ini, itu banyak hal. Dalam demo kemarin itu kan ada 5 tuntutan itu. Betul. Kan? Ada masalah MBG, ada masalah kenaikan BBM, ada jangan menaikkan bahan baku, pemborosan anggaran, dan apa itu koperasi dan sebagainya. Koperasi Merah Putih. Kan itu parah nilainya. Dan Tio karena dia orang cerdas, dia tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum secara diametris itu. Dia tadi apa, kucing yang gemuk ya, saya baru tahu itu. Nah, ini kan
plesetan yang cerdas misalnya. Misalnya ayo maju perut pantat mundur gitu. Kan itu kan biasa kan. Plesetan di Jogja itu biasa. Nah, saya kira itu tergantung Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo-nya memang di dalam hati kemudian menyuruh orang-orangnya itu dilaporkan, ya itu nanti akan kembali kepada dia sendiri. Ya kita doakanlah Mas Tio, mungkin ya susah kalau kita menasihati Tio untuk lebih santun. Dia tidak sedang mengatakan Pak Prabowo. Dia sedang ya saya kira itu. Ya. Menarik ya. Menarik. Jadi satu fenomena yang menarik akhir ini, gerakan mahasiswa mulai muncul kembali setelah sekian lama. Mungkin kita melihat lagi ya, ada agent of change yang cukup besar, dan ini menjadi sebuah anomali yang cukup besar ya ini dalam beberapa hari ini. Dan hari ini pun di berbagai daerah masih terus ada aksi-aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di ibu kota maupun di daerah-daerah yang lain, di Tulungagung, di Jogja, di Malang, di berbagai daerah serempak mengadakan aksi. Dan aksi ini dilatar belakangi oleh banyaknya kejadian-kejadian yang miris di negeri ini. Di antaranya BBM naik, khususnya Pertamax ya, dari 12.000 ke 16.000. Itu kan sudah nggak kira-kira itu. Kemudian belum lagi kemarin ada film Pesta Babi. Belum lagi ada anggaran pemerintah yang jor-joran untuk MBG. Triliunan untuk MBG yang ternyata terbukti benar kalau itu adalah bancakan, ditandai dengan Dadan yang kemarin kemudian menjadi tersangka hari ini. Dan itu masih panjang sekali. Tapi gerakan ini ada orang-orang yang beranggapan, Pak, ada orang-orang yang beranggapan ada motif lain di balik gerakan ini. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa ini ada pesanan di dalam gerakan mahasiswa ini. Kalau menurut Pak Mursalin gimana? Ya, saya kira semakin luas protes-protes di daerah-daerah seperti Mas Arief sampaikan, artinya semakin sempurna lah kejahatan atau koreksi terhadap Prabowo yang dirasakan oleh rakyat yang sangat luas itu merasakan protes misalnya terhadap suatu kebijakan unggulan Prabowo masalah MBG. Ya. Jadi orang yang sudah terbukti ya, bukan terbukti lah, ya artinya ditangkap secara langsung kan mesti ada menemukan bukti-bukti yang meyakinkan pada Dadang itu, orang yang sangat menjadi kepercayaan, bagaimana tidak diberi kekuasaan yang sangat luas sekali. Itu menurut saya memang harus dicontohkan bahwa korupsi itu ada ukurannya. Ya, kalau perbuatan salah itu ada perbuatan sebesar ayam, sebesar kucing, sebesar kambing aja yang kurus, kambing yang gemuk, kerbau, makin besar kesalahannya juga semakin. Maka kalau di China itu hukuman terhadap koruptor langsung dimasukkan mulut buaya dan sebagainya. Di sini harus tunjukkan bahwa dalam Islam pun tidak menyalahi orang yang tingkatan korupsinya sangat tinggi sekali, dia disilang, dibunuh, kalau perlu memang harus dihukum mati. Nah, itu harus tunjukkan. Kalau tidak, maka itulah Nani SD yang dia berani, dia tahu apa yang akan dilakukan dan dia sedang mengamankan perintah presiden. Ini mungkin jangan-jangan berpikir karena ini persiapan di MBG masalah koperasi adalah pundi-pundi untuk persiapan pemilu yang akan datang. Maka jangan sampai dipegang orang lain, dipeganglah daihatnya Prabowo, yaitu Nani SDN itu. Nah, emang dia bisa kemudian menjadi malaikat melakukan seperti itu dalam pelaksanaan atau aturan-aturan yang belum sempurna. Siapa yang menjamin kalau itu tetap dilakukan dari harga 15.000 kemudian turun ke bawah menjadi tetap 15.000? Siapa yang menjamin? Kan itu sangat mudah sekali gitu. Nah, maka justru ini menjadi perhatian ya. Ada dua diskusi besar di Jogja kemarin itu. Pertama di UII ya, mewakili
UI itu Universitas Islam Indonesia, universitas tertua, terkeren di seluruh Indonesia ya. Dihadirkan pembicara-pembicara narasumber yang bagus dari mana-mana, termasuk Rocky Gerung juga ikut hadir. Di situ kalau saya lihat melakukan kesepakatan terhadap kejahatan MBG dan bahkan berakhir dengan Tio mengatakan SPPG itu adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran, karena memang dana-dana ini diarahkan untuk ke sana. Nah, nampaknya ada yang tidak terima. Kemudian beberapa hari kemudian mengadakan suatu diskusi yang besar-besaran juga di UGM khususnya itu, yang dihadiri oleh Menteri, ada Sujatmiko, ada Nusron Wahid dan sebagainya. Tetapi namanya mahasiswa, walaupun kemudian diadakan di mana Sumatera sekalipun, gelombang berpikir perasaan itu sudah sama. Ditolak, maka diusir. Ya. Walaupun Sujatmiko mengawali bahwa ini kami membawa surat dari Prabowo bahwa tidak boleh ada pemenjaraan terhadap Tio, tidak boleh ini luar biasa menyentuh Tio. Nah, saya kira itu maksud dari. Oke. Jadi semakin semakin menuju bahwa mahasiswa menggerakkan masyarakat untuk sadar ya. Tadi ada beberapa hal yang disinggung oleh Pak Mursalin, seperti program MBG ini tadi, Nani SD yang sebagai daihatnya Pak Prabowo, dan orang berpikir bahwa ini adalah salah satu proyek 2029 karena nanti di dalam MBG atau SPPG ini tentu yang mengelola adalah orang-orang yang diduga itu mendukung Pak Prabowo. Kalau nanti berganti presiden, ya kalau nggak lanjut ya mereka semua juga nggak akan dapat proyek semua kan. Dugaannya antara lain itu ya. Dugaannya begitu. Terus yang kedua, ini kan sebenarnya bukan hanya soal MBG doang nih Pak ya. Kalau kita lihat ya, ada banyak hal yang hari ini disoroti oleh mahasiswa. Ada Koperasi Merah Putih tadi sudah Bapak sebutkan. Ada oligarki yang terus menguras negeri ini, proyek-proyeknya. Kemudian kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Nah, akhirnya sekarang ini semakin mengerucut nih Pak. Ada gerakan-gerakan yang ingin memakzulkan Pak Prabowo dari diskusi-diskusi itu. Tanggapannya gimana Pak? Iya, maka para pembela-pembela atau yang tidak setuju terhadap pemakzulan Prabowo, kalau memang itu pun sudah ada, mereka mengingatkan bahwa kalian kalau memakzulkan Prabowo, maka otomatis yang akan naik adalah Gibran. Ya, kita kan ditakut seperti itu. Apa mau gitu. Ya, tentu masyarakat kan juga tersenyum. Ya. Apakah kemudian kalau Prabowo kemudian dimakzulkan, kemudian rakyat mendiamkan si Gibran naik? Apakah seperti itu? Ya. Artinya Gibran itu sesuatu yang tidak dihitung oleh rakyat itu ya. Kalau dia sampai coba-coba seperti itu, maka gelombang kemarahannya akan beda lagi. Ya. Orang semua udah tahu dia adalah anak haram konstitusi ya. Orang tidak mau menyinggung itulah, sudahlah. Mau terserah kamu lah Jok. Kamu itu bukan sedang membela keluargamu supaya mendapat kemuliaan. Kamu tuh memberaki keluarganya sendiri tuh. Anak tidak lulus SMA ya, dipaksa-paksakan untuk menjadi itu nanti akan lebih mudah lagi. Katakanlah kemudian mengatakan bukan Gibran yang akan naik, tapi nanti triumvirat lah, apapun lah, triumvirat, kemudian dikasih berapa waktu, kemudian untuk melakukan pemilu kembali misalnya. Pemilu kembali kan tentu undang-undangnya tidak akan seperti ini, tidak akan membiarkan kecurangan-kecurangan terjadi lagi, ya. Kemenangan Prabowo menjadi presiden ini kan rakyat cuman diam saja gitu loh. Apakah kemudian film-film di Sipo dan sebagainya itu dibiarkan? Itu kan sudah bukti-bukti dan nampaknya sudah bahkan diulangin ya, karena Jokowi dulu menang dapat suntikan dana dari Bansos dan sebagainya. Ini kita harus punya kemudian dari MBG, dari merampas keuangan rakyat. Maka tidak salah kalau Tio itu mengobarkan bahwa MBG itu adalah maling berkedok gizi. Karena memang berasal dari maling bener ya. Walaupun
Misalnya perubahan kemudian mengambil uang dari pendidikan. Apakah ada perubahan dulu dari pendidikan kemudian diambil menjadi 335 triliun untuk MBG dan sebagainya yang belum ada pengawasannya. Ini negeri ini harus selamat. Kalau kita diam, anak bangsa ini diam terhadap kejahatan seperti ini, ya kita mati aja lah. Tentu kita harus semangat ya, iskariman al-mut sahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini apa itu tidak disalahkan kita mencintai negeri ini. Husbuwaton minal iman. Mencintai negara itu adalah merupakan keimanan. Di mana tempat kita berdiri, kita harus sucikan negeri ini dengan kehebatan, dengan kemuliaan. Ya. Tidak ada kecurangan, penegakan keadilan dan lain sebagainya. Oke, artinya Bapak setuju kalau pemakzulan Prabowo Gibran? Kita mengkoreksi satu kesalahan yang belum sampai, kalau saya lihat ya, para tokoh itu pemakzulan Prabowo akibat dari pelanggaran konstitusi, kemudian membiarkan korupsi yang besar, tidak menyentuh. Jadi apapun kebaikan dia, orang mengatakan bullshit lah kegiatan Prabowo kalau tidak menindak Jokowi ini. Biang kejahatan yang dikatakan oleh, saya mengutip Tio lagi, ya, kejahatan 32 tahun selama Soeharto, di mana kejahatannya? Ya dia tidak mau diganti sejak 32 tahun dengan kepandaiannya tetap bisa menjadi presiden, dan itu yang menjadi ada reformasi. Kita mungkin ada kebaikan-kebaikan, tetapi kebaikan itu tidaklah menjadi suatu yang diperhitungkan apabila pelanggaran ingin berkuasa terus-menerus. Ya, sampai orang sudah jenuh. Saya dengar diskusi dosen pada saat itu, udahlah kalau memang begitu jadikan raja aja lah. Ya, jadi pada pemilu tetapi kita dibohongin terus, jadikan raja. Kalau raja kan memang seumur hidup kan itu. Nah, mungkin ini yang menginspirasi kemudian pada Jokowi ini yang dikatakan oleh kejahatan 32 tahun sama Prabowo sama Soeharto itu ditandingi oleh kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun. Dan kejahatan Jokowi yang 10 tahun ya sama dengan setahun yang baru memimpin oleh Prabowo ini. Karena dia betul-betul tidak mau menindak kejahatan Jokowi yang naudzubillah gitu. Kejamnya segala kebohongan kepada korupsi yang sampai kemudian pihak luar mengatakan bahwa dia ada nomor 2 di OCRP gitu ya. Ini ujian bagi Prabowo. Tunjukkanlah dada Bapak, aku yang presiden, saya nggak mau diatur-atur lagi. Ini menegur Kapolri, merombak Kapolri, nggak berani. Jadi di mana? Kan dia katanya macan Asia. Kalau kemudian menjadi kucing yang memang macan sama kucing bentuknya sama. Jadi inilah kita dorong, kita senang lah dengan Prabowo dengan pidato-pidatonya yang hebat, tapi jangan omon-omon saja gitu. Artinya Bapak ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo tidak usah dimakzulkan asalkan Pak Prabowo mengadili Jokowi, begitu? Bukan tidak usah dimakzulkan, kalau dia tidak mau melakukan hal-hal yang menjadi penting itu, ya dia akan dimakzulkan rakyat gitu loh. Itu udah otomatis gitu loh. Artinya ya berarti dia harus mengkoreksi dirinya sendiri, termasuk mengkoreksi Pak Jokowi yang selama 10 tahun tadi disebutkan sudah melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Yang terbaca oleh rakyat itu, mengapa Prabowo itu takut sekali? Karena dia sadar bahwa dia menjadi presiden itu yang menjadikan presiden itu adalah Jokowi gitu loh. Jadi coba kalau nanti Jokowi ngedan, dia bongkar semua, polisi bongkar semua. Saya waktu pemilu itu saya yang suruh nyoblosin. Itu mau ngomong apa Pak misalnya kayak gitu. Artinya kalau begitu gerakan mahasiswa yang hari ini diserukan di berbagai daerah, kalau menurut Bapak arahnya harusnya seperti apa? Ya ini untung ya mahasiswa ini, dia ini kan tidak mau diundang ke istana ya. Ya dia kepengen ini betul-betul masukan sudah terlalu parah gitu loh. Ini malah membuat create membuat upaya-upaya seolah-olah rakyat ini membenarkan itu. Kemudian
ada satu kampus yang disuruh mendatangi sana si Gibran, ya. Apakah kemudian dia akan mengatakan bahwa ada mahasiswa yang tetap menjunjung tinggi kehebatan Gibran? Apakah seperti itu? Mahasiswa yang pada utamanya adalah demo yang menyatu di jalan itu, dan ini belum berhenti. Mas Arief di lapangan kan, apakah melihat mahasiswa sudah berhenti? Belum. Malah sedang siap-siap menurut saya. Ya. Itu bisa akan terjadi kayak yang jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar. Ini sudah satu gelombang. Jadi jangan dianggap sepele ini. Saya kira. Dan nampaknya itu cukup berdampak ya, diiringi dengan berbagai pernyataan dan berbagai pernyataan dari pihak istana ya. Misalnya kemarin ada Kodari yang menyampaikan menanggapi tuntutan mahasiswa soal penghematan anggaran. Kata Kodari justru Prabowo itu sudah menghemat anggaran dan berbagai hal lah soal itu. Nah, menurut Pak Mursalin, karena tadi menyinggung soal mahasiswa tidak mau diajak ke istana lagi. Tapi kemarin kita lihat ada beberapa mahasiswa yang diterima oleh Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Gimana Pak? Ya itulah. Jangan mengelabuin rakyat yang tahu fakta di lapangan. Ya. Lihat demo atau utusan istana mendatangin kampus UGM, sebelumnya mendatangi kampus ITB, ditolak oleh mahasiswa semua. Dan kemarin juga ditolak habis-habisan itu ya. Mengusir, menelanjangi diri sendiri. Budiman Sujatmiko yang dulu nampaknya dia bersama mahasiswa, sekarang setelah menjadi pejabat seolah dia akan ini langsung diusir ya. Apakah kemudian kalau dia besok datang ke Sumatera Utara atau ke Palembang, Unsri, atau datang ke Unhas, kemudian dia akan tidak, malah akan menunjukkan rakyat ini udahlah, jangan diajar-ajarin kayak gitu. Ya. Minta maaf aja kalau dianggap si Kodari itu sekarang udah menurunkan anggaran. Iyalah, itu satu hal lah ya. Tapi yang jelas apa yang sudah terjadi pada Kopdar itu Koperasi Merah Putih itu suatu yang lucu-lucuan lah. Asal jadi untuk menunjukkan pada rakyat kami menciptakan ini untuk menyaingi supaya Indomart, Alfamart yang diprotes rakyat sekarang belanjanya gitu, mau belanja ke gunung, mau belanja ini seolah-olah yang mau mendapat proyek ini dia punya tanah di dekat kuburan, bangun saja situ. Ini kan satu hal yang sangat tidak masuk akal. Ya. Oke, artinya ya itu bagian dari mengelabui tadi ya. Iya, bisa jadi seperti itu, mengelabui supaya ya, tapi bagus, niatan bagus. Tetapi kalau belum ada belum ada studinya, ini seperti apa sebenarnya, pasti akan mengeluarkan anggaran karena ini tujuannya mau mengeluarkan anggaran dan ada mendapat sesuatu dari anggaran itu, kemudian untuk sesuatu. Jadi apa sih ya kehidupan ini, seolah ingin menjadi pemimpin, baru setahun kepengen menjadi pemimpin lagi, seolah-olah dia itu akan hidup itu karena kalau menjadi pemimpin. Ya, inilah mindset yang keliru daripada para penguasa ini yang hanya kepengen mendapat kekuasaan. Saya sambil baca komentar ya, saya tadi ngambil HP sekaligus coba ingin membacakan komentar dari netizen. Ini ada yang berkomentar, sebagian mahasiswa sudah jadi ternak Mulyono nih menurut komentar netizen. Kemudian apa tanggapannya Pak? Ya memang ada usaha, tetapi kan mahasiswa kalau melalui satu rapat-rapat bersama BEM gitu misalnya, kemudian ada seseorang yang kemudian ingin memasukkan pemikiran-pemikiran yang lain, kan akan tidak menjadi satu yang aklamasi. Ya, aklamasi ini, musyawarah ini akan menjaga, walaupun ada yang sudah dibayar nih, Mas Arief salah satu anggota di BEM itu, nih kamu saya kasih 2 miliar tapi kamu mempengaruhi ini, ya malah dicurugnya digebukin sendiri kan, nggak bisa. Namanya kebenaran itu pasti akan timbul. Ya. Kalau kebenaran timbul, satu kejahatan itu pasti akan turun itu loh. Nah jadi ada upaya-upaya itu ya, seperti tadi saya contohkan tentang mahasiswa yang dari UBK gitu ya. Kalau saya jadi rektornya, tentu akan dia tentu tidak melarang, tapi akan mengundang, mahasiswa ente mau kemana? Saya mau ke sana, mau apa? Kan dikritisi dulu, ditelanjangi dulu. Kalau tidak, ya nanti akan kesian sesuatu kampus yang antara rektornya, dosennya, pada mahasiswanya menjadi bebek karena mendapat uang. Kampus itu tidak akan laku ke depannya.
Ini kasihan ini UGM ini juga ya. Ke depan itu orang sudah tidak menjadi kebanggaan orang tua, dihajar habis-habis karena kelakuan dari para pejabat-pejabatnya. Ya, Pratikno yang dulu menjadi rektor, menjadi seperti itu. Ini kan dia harusnya mahasiswa paling marah berat kepada dia dan dia harus dihukum akibat dia, ya, akibat orang-orang seperti dia. UGM kemudian menjadi menjadi universitas kebanggaan lagi. Iya itu menarik juga ya kalau kita tarik ke sana ya, karena sekarang UGM lagi banyak problemnya. Iyalah. Belum soal rektornya Bu Ova Emilia, soal kasus ijazah palsu, soal kemarin pembubaran diskusi kemarin, dan nggak tahu ini apakah mahasiswa yang kemarin membubarkan diskusi Budiman Sujatmiko CS akan ditindak oleh rektorat atau tidak ya. Kalaupun ditindak itu nanti akan semakin blunder lagi kayak. Pak, tapi coba kita beralih sedikit ya. Kita tahu dulu gerakan mahasiswa lah yang menumbangkan Soeharto tahun 98. Dan orang-orang yang menumbangkan Soeharto dalam tanda kutip hari ini juga masih ada. Ya, diantaranya ada Budiman Sujatmiko, ada Fahri Hamzah, ada yang dari PDIP, siapa namanya itu? Yang terkenal di PDIP itu juga ada, dan ada banyak lah yang justru hari ini menjadi anggota. Tapi kelihatannya mereka diam hari ini. Belum lagi kita lihat banyak juga ulama-ulama, tokoh-tokoh, para aktivis. Ya mungkin kalau kita berharap pada aparatur negara agak berat ya. Karena kemarin yang kemudian dalam tanda kutip ya menghalang-halangi dugaannya mahasiswa itu kan dari aparat sendiri, baik dari TNI maupun dari aparat kepolisian. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama yang hari ini kayaknya mahasiswa sendirian nih hari ini? Iya. Perjuangan itu ada ujiannya. Ya, orang berjuang itu pasti selalu ada godaan perharinya. Pada 98 dia menjadi pejuang, kemudian dia menjadi pejabat, belum tentu bisa menjaga otentik perjuangannya itu terjaga. Jangan dikira orang yang sudah beriman sekarang ini kemudian tidak diuji oleh Allah, ya. Sampai Allah mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah wala ma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kamu akan dibiarkan begitu saja padahal belum tampak bagi Allah apakah kamu sudah berjihad atau berjuang? Jadi orang-orang itu ada yang teruji, ada yang tidak gitu loh. Setelah menjadi pejabat, kemudian rakyat melihat, dulu ente lu bersama kita ya, tetapi anta enggak bisa seperti itu. Maka apa yang terjadi itu terlihat sekarang. Jadi maka kalau kita berjuang untuk kebenaran harus istiqomah. Ya. Tidak kayak teriak-teriak, wah kepolisian gini, teriak-teriak, tahu-tahu besoknya siapa itu Rismon sudah menjadi, itu tidak teruji di dalam perjuangannya. Kalau tidak dia malah justru sudah ditanamkan menjadi orang-orang yang menjebak gitu. Iya, menarik juga tadi disebut juga sekarang bukunya Rismon udah terbit ya, buku terbarunya. Jadi judulnya apa? Judulnya Otentifikasi Ijazah Jokowi. Jadi ada otentik, benar gitu. Jadi hasil penelitian yang kemarin itu salah. Itu. Konon katanya tadi saya lihat berita sudah ditandatangani Pak Jokowi, dan kanan katanya juga Pak Jokowi minta untuk ada semacam seminar lah nanti di UGM terkait dengan itu. Ini sesuatu yang diperhatikan oleh dunia luar. Kalau Pak Prabowo membiarkan persoalan-persoalan ini, Indonesia makin terpuruk ya dalam masalah akademisi aja seperti itu ya. Udah jelas orang sudah tahu semua sekarang bagaimana historis dari ijazah itu mau dibela-bela sekali. Ini kan berarti tidak mau menyelesaikan kejahatan ini. Itu kita yang akan rugi. Nanti rakyat yang akan membela ya. Jangan ketahuilah bahwa ya kejahatan itu ada ujiannya, ada ada ujiannya lah pokoknya orang kejahatan itu. Kebenaran itu nanti akan menemukan jalannya sendiri juga ya.
Kalau bicara hari ini Pak ya, memang sejak di zamannya, mohon maaf ya, sejak di zamannya Pak Jokowi dulu, dari masanya Pak Jokowi masuk di DKI dulu ya sebelum jadi presiden, itu kan hampir selalu ada dua kubu Pak ya. Dulu ada namanya cebong kampret. Kemudian ada juga, pokoknya intinya antara sesama masyarakat itu akhirnya beradu, dan itu sampai dengan hari ini. Ini sangat beda sekali dengan zaman dulu. Kalau dulu kan yang memusuhi masyarakat dalam tanda kutip ya negara, pemerintah dalam tanda kutip. Kalau hari ini sesama masyarakat, jadi ada yang menjadi penjilat, ada yang menjadi oposisi, katakanlah begitu. Ada yang memuji, ada yang jadi oposisi, dan itu sampai dengan hari ini masih terus terjadi polarisasi seperti itu, baik di media sosial maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini. Dan memang agak sulit sekarang ini, maksudnya antara fakta yang bener real dengan yang hoak, gitu loh. Jadi orang itu sekarang itu lagi beradu soal polarisasi seperti itu. Nah, bagaimana caranya Pak supaya kita tidak terpolarisasi lah antara sesama kita, Pak? Ya karena kita ini sudah kehabisan atau belum tampak atau belum muncul seorang yang berwibawa, seorang yang dianggap menjadi betul-betul bapak negara, yang betul-betul mengingatkan masyarakat ya. Kita ini jangan cari bener kuat-kuatan lah, carilah kita kebenaran untuk kemuliaan kita. Bangsa ini akan menjadi beradab kalau kita mendahulukan kebenaran, bukan pokoknya menang pemilu, bagaimana supaya bisa menang dengan ini, dengan peraturan, dengan uang dan lain sebagainya. Itu tidak akan tercapai kebaikan negeri kita ini. Maka kuncinya sekali lagi kita harus tokoh-tokoh agama terutama. Agama yang masih tokoh-tokoh agama yang masih, jangan kita mempunyai tokoh-tokoh agama ya. Kalau menteri agama sudah nggak dianggap gitu. Jadi menteri agama itu sudah jelas. Katanya kemarin bilang begini Pak Menteri Agama yang terakhir yang saya dengar ya. Ya kalau kita menasihati penguasa itu dengan halus, seperti Harun dan Musa menasihati Fir'aun, katanya begitu Pak. Jadi nggak boleh keras-keras. Gimana Pak? Iya, keras dan tidak itu justru kalau Umar tuh mengatakan kalau ada saya salah, kelurusan saya dengan pedang. Ya. Kan itu justru kita itu jangan sampai kemudian ditegur dengan halus, tapi kita tidak menangkap. Kalau begitu berarti Fir'aun penguasanya. Jadi kita sudah kehilangan orang-orang tokoh ya, yang tokoh-tokoh sepuh yang dipercaya. Sekarang sudah nggak ada dipercaya. Kalau sampai seperti itu, maka bagaimana kita munculkan ya? Kalau di Iran itu dia ada wilayatul faqih, 9 orang yang berkuasa untuk menentukan suatu kebijakan itu namanya wilayatul faqih. Nah di Indonesia ini kita bisa menentukan semacam, kalau ormas-ormas itu ada Dewan Syuro gitu ya, yang jadi menjadi panutan. Nah sekarang orang-orang ulama-ulama ini dijebak dengan dengan proyek MBG, bukan dengan tambang dan sebagainya. Nah, ormas ini kan untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar ya. Jangan kemudian dikasih, jangan-jangan nanti ada ulama-ulama kita ini yang terlibat kemudian dapat MBG misalnya. Kan parah dong. Jadi payah. Jelas MBG itu adalah kata dia itu maling berkedok gisi. Murni maling ya. Coba Prabowo program unggulannya masalah MBG. Ini kita perlu ini. Ayo kita bikin anggaran untuk menambahkan. Jangan ngambil yang sudah di pendidikan. Berarti di pendidikan itu dianggap salah gitu loh. Kemudian diambil, itu kan maling juga gitu loh. Kita mempunyai sesuatu yang beradab lah kalau bisa gitu. Jadi gitu. Kasihan. Memang lumayan lah. Saya ke daerah-daerah juga ada keluarga yang seneng anaknya menjadi sopir, MBG dapat gaji 4 juta gitu. Seneng.
tetapi dibuat yang adil, yang bagus lah gitu. Oke. Ya kalau kita bicara bicara proyek ya memang menarik ya kalau kita bicara proyek-proyek ya, khususnya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih. Nah kan memang faktanya banyak juga pejabat-pejabat kita, baik dari DPR, dari aparat, juga memang menggunakan proyek itu, dan terbukti bahwa kemarin kepala MBG-nya langsung yang ditangkap, dan masih ada 20 orang lebih yang sekarang 29 apa katanya? Dan itu nama-namanya petinggi-petingginya semua gitu loh maksudnya. Bukan yang bawah, kalau petingginya saja begitu tentu yang bawah lebih parah lagi. Nah itu makanya itu jadi koreksi yang cukup. Nah saya terpaksa memotong ini. Apa yang disampaikan oleh Sony tentang itu harus dibongkar semua. Tidak ada ampun karena itu orang-orang berpendidikan semua. Yang menerima itu menurut saya harus dijebloskan dalam penjara semua. Iya. Pak Sony ya. Walaupun sekarang pengacaranya Pak Sony juga mundur juga karena katanya Pak Sony juga nggak jujur juga gitu. Ya itulah negara kita ini, Konoha ini luar biasa. Pak terakhir nih sebagai penutup, karena tak terasa ini sudah 40 menit kita ngobrol-ngobrol di ruang pojok aktivis ini. Sebagai penutup, apa yang kemudian harapannya hari ini kepada mahasiswa dan kepada penguasa yang hari ini memimpin? Ya, bagus sekali peristiwa penangkapan si Dadan ini. Kemudian dijebloskan, walaupun banyak sekarang bagaimana dia dihajar di penjara itu dengan Al-Quds dengan ini. Tapi itu kan anak-anaknya kan sedih ya. Ini diambil pelajarannya. Apakah kita mau akan seperti itu? Ya, harus tobat dan mengakui. Kalau tidak nanti akan terbongkar, walaupun sekarang nggak terbongkar. Nanti ini kan berjalan terus ini kan, apa itu manajemen ini, bagaimana, dari mana, kemudian korupsi berapa, itu nanti akan kena semua. Nah maka kita dengan peristiwa ini Allah memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada rakyat ini. Marilah kita bercita-cita mendapatkan kehidupan yang mulia. Ya, karena apapun yang kita lakukan, kita ingin mendapat kemuliaan. Kita bukan ingin hidup yang kalau kata Khairil Anwar tuh, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kan itu kempongan. Tidak ada. Kempongan itu orang bayi minum kempong itu kan bohong-bohongan. Udahlah, yang ada umur 60 ya, kayak kita ini sudah kena semutan, gula dan sebagainya ya. Bagaimana kita membela diri kita nanti setelah kehidupan, setelah mati ini langsung dikubur ya. Kita dihantarkan orang banyak ke kubur, 5 menit sudah ditinggal semua, sudah sendirian. Apa yang dialami? Coba kita pikirkan itu gitu. Apa dikira kalau sudah mati selesai? Enggak. Masih banyak kehidupan yang panjang. Itulah, carilah kemuliaan pembelaan kita nanti dikubur di alam barzah, di alam syafaat dan sebagainya, sampai kepada Shiratal Mustaqim. Ya baik, walaupun ada presiden yang mengatakan katanya yang para pengkritik itu nanti akan didatangi lagi Pak ke rumahnya. Ya itulah ya teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan pojok aktivis malam hari ini. Sekian, apabila banyak kata kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.